Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya anak-anakku. Mudah-mudahan kita semuanya beserta keluarga dan orang-orang yang kita cintai selalu mendapatkan lindungan dari Allah, dijauhkan dari segala penyakit dan musibah. Amin amin ya rabbal. Mari kita membaca basmalah bersama-sama untuk mengawali kegiatan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak yang saya cintai, kita membahas terkait dengan hari kiamat. Itu meyakini hari akhir mengakhiri kebiasaan buruk. Definisi atau pengertian hari akhir atau hari kiamat itu hari di mana alam semesta beserta semua isinya mengalami kehancuran. Sedangkan iman kepada hari kiamat yaitu meyakini dengan sepenuh hati bahwa alam semesta beserta semua isinya akan mengalami kehancuran. Nah, kiamat di sini macamnya itu ada dua. Yang pertama kiamat sugro atau kiamat kecil, yang di situ terjadinya kematian seseorang atau kematian yang menimpa beberapa orang sebab sakit, kecelakaan, tanah longsor, kena bencana alam dan lain sebagainya. Sedangkan yang kedua, kiamat kubro atau kiamat besar, itu hancurnya alam semesta serta matinya semua makhluk hidup yang ada di dalamnya. Semuanya mati, termasuk malaikat. Di situ yang kekal dan tetap hidup hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 7, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa anas sa'ata atiyatul la raiba fiha wa annallaha yab'atsu man fil kubur. Dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang, tak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Kiamat pasti terjadi, tapi kapan itu merupakan rahasia ilahi. Termasuk ini ayat berikutnya, silahkan untuk dibaca sendiri. Kita lanjut berikutnya. Beberapa peristiwa yang berhubungan dengan hari kiamat, salah satu diantaranya contoh yaitu Yaumul Barzakh. Yaumul Barzakh itu hari di mana manusia hidup setelah mati sampai datangnya hari akhir atau hari kiamat. Itu hari pembatas antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat, yaitu alam barzakh. Kemudian berikutnya Yaumul Ba'ts, hari di mana manusia dihidupkan atau dibangkitkan kembali dari alam kubur. Termasuk berikutnya di situ Yaumul Hasr atau Yaumul Mahsyar, hari di mana seluruh umat manusia dikumpulkan di suatu tempat atau padang mahsyar setelah dibangkitkan dari alam kubur. Kita lanjut untuk slide berikutnya. Yaumul Hisab, hari diperhitungkannya seluruh amal perbuatan manusia selama hidup di dunia. Ya, di sini perlu anak-anak pahami bahwa yang akan dihisab terlebih dahulu itu sholat. Apabila sholat kita bagus, insya Allah amalan yang lain nanti juga ikut bagus. Untuk itu saya menghimbau tidak bosan-bosan untuk mengingatkan kepada anak-anak, tolong jagalah sholat 5 waktu. Jangan sampai ditinggalkan dalam keadaan bagaimanapun dan dimanapun anak-anak berada. Sholat, 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 dan sholat. Kita lanjut untuk slide berikutnya. Di situ ada surga dan neraka. Surga adalah manifestasi balasan dari Allah bagi hambanya yang melakukan amal kebajikan. Jadi kalau kita melakukan suatu amal kebaikan akan mendapatkan pahala, dan insya Allah nanti efeknya itu positif, yaitu kita dimasukkan di surganya Allah. Tetapi sedangkan neraka itu kebalikannya, merupakan manifestasi
balasan dari Allah Subhanahu wa taala bagi hambanya yang melakukan amal keburukan. Jadi kalau kita melakukan amal baik kita akan mendapatkan pahala, kalau kita melakukan amal buruk atau amal jelek, kita melanggar perintah, berarti kita akan mendapatkan dosa. Bagaimana anak-anak bisa dipahami? Kita lanjut untuk slide berikutnya. Di situ tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Ternyata kiamat itu sudah dekat. Termasuk tanda-tanda kiamat kecil sudah terjadi. Jadi kiamat kecil sudah terjadi. Di sini ilmu agama dianggap tidak penting lagi, salah satu diantaranya. Terus tersebarnya perzinahan, jumlah wanita lebih banyak dibanding laki-laki, minuman keras merajalela, banyaknya pembunuhan, fitnah muncul di mana-mana, itu semuanya sudah terjadi. Untuk itu tidak ada waktu lagi anak-anak untuk menunda. Misalnya yang saat ini mungkin masih ada yang belum sholat, itu menunggu nanti kalau sudah lulus SMP dan lain sebagainya. Tidak ada waktu untuk menunda-nunda itu. Untuk itu sholatlah, sholat dan sholat, jangan sampai untuk ditinggalkan. Kiamat pasti terjadi. Kapan terjadi itu rahasia ilahi, hanya Allah yang tahu, tapi itu pasti terjadi. Mungkin pertemuan pada kali ini cukup. Insya Allah bisa dilanjutkan pada pertemuan berikutnya. Dan nanti kalau anak-anak masih ada sesuatu yang belum paham, bisa dibuka-buka kembali atau mungkin bisa tanya lewat Jepri ke saya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.